Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadlillah dengan NIM 23121050 dari kelas STI 5B. Di sini saya ingin mempresentasikan review jurnal Sistem Pendeteksi Kantuk berbasis metode HR Cascade untuk aplikasi Computer Vision. Yang pertama, research problem. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi yang mengantuk. Kantuk menurunkan fokus dan kewaspadaan, terutama saat berkendara. Berdasarkan data dari Korlantas Polri, sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, termasuk rasa kantuk dan kelelahan. Permasalahan utama yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem yang dapat mendeteksi kondisi kantuk pengemudi secara otomatis menggunakan kamera dan algoritma computer vision agar dapat mengurangi resiko kecelakaan. Yang kedua, research metode low level. Pada level ini, penelitian menggunakan metode HR Cascade yang untuk mendeteksi area wajah dan mata dari citra yang ditangkap oleh kamera. Metode ini bekerja dengan filter persegi hitam putih yang berfungsi untuk mengenali fitur wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Data yang digunakan terdiri dari 1.600 citra wajah dengan 4 kondisi mata: terbuka, satu mata tertutup, setengah tertutup, dan tertutup. Perhitungan kondisi mata dilakukan dengan menggunakan nilai Eye Aspect Ratio atau EAR yang menunjukkan seberapa besar mata terbuka atau tertutup. Nilai EAR mendekati 0 menunjukkan kondisi mata tertutup yang mengindikasikan kantuk. Research metode mid-level. Pada tahap menengah, sistem dikembangkan dengan integrasi antara pemrosesan citra digital dan analisis hasil melalui perhitungan matriks performa. Citra wajah diambil secara real-time menggunakan webcam, kemudian diproses untuk menentukan posisi mata dan menghitung nilai EAR. Validasi sistem dilakukan menggunakan confusion matrix untuk mengukur tingkat akurasi, presisi, dan recall. Hasil perbandingan antara kondisi aktual dan prediksi sistem menunjukkan kemampuan sistem dalam membedakan antara kondisi mengantuk dan tidak mengantuk dengan baik. Kemudian yang keempat, research high level. Pada level tinggi, penelitian ini menggabungkan teknologi computer vision dan kecerdasan buatan untuk membentuk sistem pendeteksi kantuk yang dapat diimplementasikan pada kendaraan secara langsung. Penggunaan algoritma HR Cascade memungkinkan deteksi waktu nyata real time dengan efisiensi komputasi yang tinggi. Pengujian sebanyak 200 kali menunjukkan hasil yang stabil dengan tingkat akurasi 92,5%, presisi 89,71%, dan recall 96%. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa sistem memiliki performa yang baik dan dapat diandalkan sebagai sistem pendeteksi kantuk. Kemudian yang kelima, research objektif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem pendeteksi kantuk berbasis computer vision yang mampu mendeteksi kondisi mata pengemudi secara otomatis. Sistem ini diharapkan dapat digunakan untuk mencegah kecelakaan akibat pengemudi mengantuk dengan memberikan peringatan dini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan membuktikan efektivitas metode HR Cascade dalam mendeteksi kondisi mata pada berbagai kondisi pencahayaan dan posisi wajah. Penulis menyarankan pengembangan lebih lanjut dengan menambah variasi data latih dan penerapan langsung pada kendaraan sebagai sistem tertanam. Yang keenam, kesimpulan. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa metode HR Cascade merupakan solusi efektif dalam mendeteksi kondisi kantuk berbasis citra mata dengan tingkat akurasi tinggi dan efisiensi komputasi yang baik. Sistem ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam bidang keselamatan transportasi. Penulisan paper juga menunjukkan konsistensi metodologi dan penerapan computer vision yang baik. Meskipun begitu, sistem masih dapat ditingkatkan terutama dalam hal adaptasi terhadap variasi pencahayaan dan kondisi wajah pengguna. Sekian dari saya. Bila ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan klasifikasi tingkat kematangan buah pisang dalam ruang warna RGB menggunakan jaringan saraf tiruan atau disebut dengan CST. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Inge Imada Pratama dari kelas STIB dengan NIM 231211062. Oke, yang pertama adalah latar belakang. A. Penentuan tingkat kematangan pisang biasanya dilakukan secara berdasarkan warna kulit. B. Cara manual bersifat subjektif dan tergantung pencahayaan.
C. Dibutuhkan sistem otomatis, objektif, dan efisien. D. Solusi menggunakan pengolahan citra digital. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana mengidentifikasi tingkat kematangan buah pisang secara otomatis menggunakan citra digital dan jaringan saraf tiruan atau disebut dengan JST. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang A. Menganalisis ciri visual, warna, dan tekstur pisang. B. Mengkategorikan pisang ke dalam kelas. Yang warna hijau mentah, kuning mengkal, oranye matang, hitam busuk. Lalu yang C. Memberikan hasil klasifikasi dengan akurasi tinggi. Lanjut, ada metodologi penelitian atau tahapan umum. Yang A. Low level processing atau peningkatan kualitas citra. Lalu yang B. Mid level processing atau ekstraksi fitur warna dan tekstur. Lalu yang C. High level processing yaitu klasifikasi dengan model JST. Selanjutnya ada low level processing. Yang A. Akuisisi citra kamera digital dengan pencahayaan terkontrol. B. Perubahan ukuran 224 x 224 pixel. C. Konversi warna RGB ke HSV. D. Normalisasi pencahayaan. E. Augmentasi data, ada rotasi, flipping, dan zooming. Selanjutnya ada mid-level processing. A. Ekstraksi fitur warna, ada R, G, B, H, S, V. Mentah itu G tinggi, matang, R dan S tinggi, B itu V menurun. Lalu yang B, ekstraksi fitur tekstur GL, CM itu kontras, energi, entropi, dan homogeneity. Lalu yang C, pembentukan vektor fitur untuk input ke JST. Selanjutnya ada high level processing. Yang A, pelatihan dengan 120 citra, 80% latih, 20% uji. Lalu ada 30 mentah, 30 mengkal, 30 matang, 30 busuk. Yang B, input vektor fitur ke model JST. Yang C, JST dilatih dengan algoritma backpropagation. Lalu yang D, hasil klasifikasi dievaluasi. Lanjut, di sini ada hasil penelitian. Di sini ada kategori, jumlah, benar, salah, dan akurasi. Oke, yang pertama ada mentah, jumlahnya itu 30, benarnya 29, salahnya 1, akurasinya 96,6%. Lanjut, ada mengkal, jumlahnya ada 30, benarnya 30, salah 0, akurasinya 100. Lanjut, ada matang, jumlahnya ada 30, benarnya ada 30, salahnya 0, akurasinya 100. Lanjut, ada busuk, jumlahnya ada 30, benarnya 29, salahnya 1, akurasinya 96,6%. Lanjut, rata-ratanya itu di jumlah ada 120, benarnya ada 118, salahnya ada 2, akurasinya ada 98,3%. Oke, lanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Yang A, pengolahan citra digital plus JST mampu mengklarifikasikan pisang dengan akurasi 98,3%. Lalu yang B, ada 3 tahapan utama. Yang pertama ada low level pramemprosesan citra. Yang kedua mid level yaitu ekstraksi fitur, dan yang ketiga high level klasifikasi JST. Lalu yang C, cocok untuk industri pertanian sebagai sistem penyortiran otomatis. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herun Supriyanto dengan NIM 23 12159. Di sini saya akan menjelaskan
studi kasus identifikasi kualitas fisik pada biji kopi menggunakan teknologi pengolahan citra dengan metode neural network. Riset problem. Permasalahan utama penelitian ini adalah penilaian kualitas biji kopi di Indonesia masih bergantung pada pengalaman manusia, yang dapat menyebabkan hasil penilaian tidak konsisten dan rentan terhadap faktor non-teknis. Peneliti berusaha membuat sistem otomatis untuk mengidentifikasi kualitas biji kopi menggunakan pengolahan citra dan neural network. Riset metode low level. Metode low level meliputi preprosesan citra pre-processing seperti peningkatan kontras, konversi citra warna ke grayscale, dan penghilangan noise untuk menghasilkan citra yang siap dianalisis. Riset metode mid-level. Metode mid-level mencakup ekstraksi ciri fitur extraction dari citra biji kopi seperti tekstur, warna, dan bentuk untuk mendapatkan data numerik yang dapat dianalisis oleh sistem neural network. Riset metode high level. Metode high level melibatkan klasifikasi kualitas biji kopi menggunakan neural network, di mana sistem mengenali pola dari data hasil ekstraksi ciri untuk menentukan kategori kualitas seperti bagus, sedang, atau rusak. Riset objektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan aplikasi berbasis Android untuk mengidentifikasi kualitas fisik biji kopi menggunakan teknologi pengolahan citra dan neural network agar proses penilaian menjadi objektif dan efisien. Langkah penelitian. 1. Mencari permasalahan dari paper. 2. Mencari metode low level. 3. Mencari metode mid level. 4. Mencari metode high level. 5. Mencari kesimpulan dan saran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.